wabarakatuh, sahabat beriman. Beberapa waktu lalu, Inggris resmi mendapatkan raja baru, yakni Raja Charles III. Meski saat ini pemimpinnya beragama Kristen, berita terbaru menyebut bahwa gereja di sana sudah mengalami penurunan jemaat. Padahal, agama resmi di Inggris Raya adalah Kristen, dan banyak gereja yang menarik sudut su. Di sisi lain, jemaah masjid justru membeludak. Apalagi untuk salat Jumat saja, diperlukan 3 kali shift agar umat Islam bisa beribadah. Apakah ini pertanda baik? Salah satu julukan yang melekat pada Inggris adalah Britania Raya. Jika menyebut Britania Raya, mungkin sebagian orang masih menerka-nerka negara apa ini. Padahal, Britania Raya sebenarnya merupakan gabungan dari Inggris atau Inggris. Inggris juga dijuluki United Kingdom, yang merupakan gabungan dari Britania Raya dan Irlandia Utara. United Kingdom, atau yang sering disebut UK, memiliki kepanjangan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Saat ini, Britania Raya menjadi rumah bagi hampir 67 juta penduduk pada tahun 2020. Sebagian besar penduduk menetap di Inggris, dengan jumlah sekitar 56,28 juta, diikuti oleh Skotlandia dengan 5,4 juta, Wales dengan 3,1 juta, dan Irlandia Utara yang dihuni setidaknya oleh 1,9 juta penduduk. Kepercayaan di Britania Raya dulunya didominasi oleh kaum Kristiani. Bahkan, jika kamu berkunjung ke sana, banyak gereja menghiasi setiap sudut negara ini. Namun, sebuah berita dari Raw News yang diliput oleh Johnny Wiss menyebutkan bahwa banyak penduduk United Kingdom mulai meninggalkan gereja. Dalam artikel berjudul Losing My Religion, How the UK is Leaving the Church and Joining Conspiracy Theories, disebutkan bahwa untuk pertama kalinya agama Kristen bukan lagi menjadi agama mayoritas di Inggris dan Wales. Hal ini awalnya diperkirakan setelah dilakukan survei. Pada tahun 2021, disebutkan bahwa hanya 46,2% dari populasi di Inggris yang secara mantap menyatakan diri mereka sebagai Kristen, padahal pada dekade sebelumnya angka ini mencapai 59,3%. Menurut artikel yang ditulis oleh Harriet Sherwood berjudul, Mengapa Populasi Kristen di Inggris dan Wales Menurun, Vanity Guardian, London. Menurut Prof. Linda Woodhead dari King's College London, salah satu alasan logis dari penurunan jumlah penganut Kristen adalah usia penduduk Kristen yang semakin tua, sehingga angka kematian mempengaruhi jumlah tersebut. Faktor lain adalah rendahnya penurunan keyakinan agama Kristen dari orang tua kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa dalam agama Kristen, keyakinan atau kepercayaan tidak selalu diturunkan kepada generasi mendatang, sedangkan dalam Islam dan Hindu, pengajaran agama kepada generasi berikutnya dilakukan dengan lebih baik dan efektif. Pandangan ini juga didukung oleh Prof. Abidi, seorang guru besar dalam bidang ras, budaya, dan keyakinan di University of London, yang menyebutkan bahwa generasi baby boomer mulai kehilangan agama mereka pada tahun 1960-an dan membesarkan anak-anak tanpa penek. Yang merupakan generasi milenial cenderung menjadi sosok yang tidak beragama. Hal inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kristen dalam beberapa sensus menurun drastis, karena orang-orang tua yang meninggal digantikan oleh generasi muda yang justru memilih kategori non-religion saat diberikan survei. Sebagaimana pendapat Prof. Linda yang menyebutkan bahwa Islam lebih efektif dalam mengajarkan agama kepada generasi selanjutnya, hal ini berdampak pada pertumbuhan populasi Islam di seluruh dunia, termasuk di Inggris. Namun, sebelum membahas bagaimana kehidupan Muslim di Inggris saat ini, mari kita tinjau sejenak jejak masuknya Islam di negeri Ratu Elizabeth ini pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Islam hadir di Inggris melalui para imigran Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan India, yang mulai memperkenalkan Islam di negara tersebut. Para imigran Muslim ini juga dikenal sebagai salah satu komunitas masyarakat terbesar di Inggris. Mereka tidak hanya menghuni Inggris tanpa misi, tetapi juga membentuk komunitas kecil dan pemukiman di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, Southsea, Liverpool, dan juga di ibu kota, London. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan dakwah untuk memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Jika dakwah dari komunitas Asia Selatan dianggap cukup sukses, jangan lupakan bahwa komunitas Muslim Afrika Barat juga memiliki peran penting. Komunitas ini mulai muncul pada abad ke-19 di Liverpool dan turut membentuk komunitas yang kuat di sana. Komunitas Muslim terbesar di Inggris berasal dari Pakistan dan Bangladesh. Pada tahun 1961, jumlah mereka sudah mencapai 25.000 orang. Satu dekade kemudian, angka ini meningkat menjadi 170.000 jiwa. Pada tahun 1991, jumlahnya kembali naik menjadi 636.000 jiwa. Kedatangan beberapa kelompok suku lain turut menambah keberagaman Muslim di Britania Raya. Menurut informasi dari Arabnews.com, Muslim di Inggris atau British Muslim, yang mencakup penduduk asli Inggris yang memeluk Islam, kini menjadi kelompok agama terbesar kedua di UK. Pada sensus tahun 2021, tercatat ada setidaknya 4 juta Muslim yang tersebar di England dan Wales. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan awal kedatangan mereka pada tahun 1961. Muslim di UK juga semakin percaya diri untuk terlibat dalam politik. Pada pemilihan tahun 2019, tercatat setidaknya ada 19 politikus Muslim yang terpilih, menunjukkan bahwa di masa depan, Muslim akan semakin diterima dalam masyarakat Inggris. Sadiq Khan, seorang Muslim asal Inggris, pernah terpilih sebagai wali kota London pada tahun 2016 dan terpilih kembali pada Mei tahun 2021. Kepemimpinannya menginspirasi banyak Muslim yang sebelumnya merasa terkucilkan untuk bangkit dan percaya diri menjalani hidup sebagai Muslim tanpa merasa tidak aman. Peningkatan jumlah Muslim di Inggris juga terlihat di Birmingham, di mana masjid-masjid menyelenggarakan salat Jumat dalam 3 shift. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan meminimalkan risiko penyebaran virus corona.
Pada tahun 1901, banyak masyarakat Inggris terkagum-kagum melihat seorang keturunan bangsawan bernama Abdullah, yang sebelumnya bernama Henry William. Abdullah bersama-sama menginisiasi pembangunan sebuah masjid. Pendirian masjid tersebut memang tak lepas dari kontribusi para pendatang. Masjid ini kemudian dimanfaatkan sebagai pusat dakwah, dan di sanalah para penerjemah Al-Quran terkenal seperti Marmaduke Pickthall dengan karyanya The Meaning of the Glorious Quran, An Explanatory Translation dan Abdullah Yusuf Ali dengan The Holy Quran berkontribusi. Kedua karya ini sangat fenomenal dan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak cukup sampai di situ, Raja George ke-6 pada tahun 1944 juga memberikan dukungannya dengan menyetujui pendirian sebuah masjid yang akan berpusat di London. Raja George bahkan menghadiahkan sebidang tanah yang berlokasi di Regent's Park, pusat kota London, sebagai balas jasa kepada pemerintah Mesir yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan katedral Anglikan di Kairo, Mesir. Sikap toleransi ini sebenarnya sudah ditunjukkan sejak dulu, meskipun sentimen masyarakat tetap ada meskipun para pemimpinnya telah berusaha mencari jalan tengah. Sayangnya, ketika Perang Dunia II pecah, pembangunan masjid tersebut sempat tertunda. Hingga akhirnya, masjid tersebut rampung dan diresmikan pada tahun 1977. Masjid ini menjadi pelopor dari lahirnya ratusan masjid yang terus meningkat jumlahnya di Inggris. Meningkatnya jumlah masjid ini tentu seiring dengan bertambahnya jumlah umat muslim di Inggris. Sejarah mencatat bahwa peran imigran sangat besar dalam perkembangan ini. Setiap shift di masjid sentral hanya boleh diisi oleh 150 jemaah, dengan total 450 jemaah dari 3 shift tersebut. Kebijakan ini diterapkan karena alasan kesehatan. Namun, jika diamati kembali, populasi muslim di Birmingham memang cukup menjanjikan. Sebuah survei dari Inggris berjudul Asterisk, How Life Has Changed in Birmingham, Asterisk dalam sensus 2021 menyebutkan bahwa pada tahun 2021, 29,9% dari penduduk Birmingham mengaku sebagai muslim. 10 tahun sebelumnya, pada tahun 2011, angkanya hanya 21,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah muslim dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, sahabat beriman, apakah kamu tertarik untuk menjadi bagian dari pertumbuhan muslim di Inggris? Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.